Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engri Deka Putra dengan NIM 190384202057, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proyek pengembangan perangkat pembelajaran dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Asis Prof. Dr. Nur Izzati SPD MSI. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek pengembangan perangkat pembelajaran dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Asis Prof. Dr. Nur Izzati SPD MPD. Lanjut. Nah, yang pertama pendahuluan. Nah, latar belakang. Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai macam komponen, antara lain siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan. Guru termasuk komponen yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, yang memiliki tanggung jawab dan sangat menentukan dalam pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Nah, adapun rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama itu apa saja pengertian pengembangan, yang kedua apa itu silabus, yang ketiga apa itu kuota, yang keempat apa itu promes, yang kelima apa itu RPP atau rencana pembelajaran perangkat pembelajaran, yang keenam apa itu instrumen, dan yang ketujuh apa itu bahan ajar. Nah, kita lanjut. Tujuan. Nah, adapun tujuan dalam pengembangan proyek itu yang pertama untuk mengetahui apa itu silabus, yang kedua untuk mengetahui apa itu kuota, yang ketiga untuk mengetahui apa itu promes, yang keempat untuk mengetahui apa itu RPP, dan yang kelima untuk mengetahui apa itu instrumen, dan yang keenam untuk mengetahui apa itu bahan ajar. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu, yaitu apa pengertian perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam KBBI 2007 pada halaman 17, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Nah, dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Nah, selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Nah, next kita lanjut. Nah, di sini saya akan membahas hasil produk pengembangan yang telah saya kembangkan. Itu ada sebanyak 6 hasil produknya. Yang pertama ada silabus, yang kedua ada program semester, yang ketiga ada program tahunan, yang keempat ada rencana perangkat pembelajaran, dan yang keempat instrumen, dan yang kelima ada bahan ajar. Nah, khususnya Pak, saya akan membahas tentang silabus. Nah, kita masuk tentang silabus. Nah, sebelum kita membahas apa itu silabus, nah sebelumnya kita harus mengetahui apa arti dari silabus. Nah, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, atau indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi, waktu, dan sumber bahan belajar. Nah,
di sini kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan alokasi waktu pada jadwal pelajaran tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menghitung jumlah minggu efektif tidak efektif dalam semester ganjil atau semester 1. Nah, di sini kita berpatok pada kalender akademik. Nah, sebelumnya kita harus lihat kalender akademik terlebih dahulu sebelum kita dapat menentukan jadwal pelajaran per minggu-minggunya. Nah, yang pertama kita lihat pada bulan Juli, yaitu terdapat 4 minggu dalam bulan Juli tersebut. Maka kita masukkan pada bulan Juli sebanyak 4 minggu, 4 minggu pada bulan Juli. Dan banyak minggu efektifnya ada 3, dan banyak minggu tidak efektifnya ada 1, karena pada minggu pertama itu guru hanya menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita lanjut ke bulan Agustus. Nah, bulan Agustus kita lihat kalender akademik terlebih dahulu. Di mana bulan Agustus itu juga terdapat 4 minggu pembelajaran. Nah, 4 minggu pembelajaran. Nah, 4 minggu pembelajaran dan banyak minggu efektif itu 4, dan banyak minggu tidak efektif itu tidak ada. Nah, kita masuk ke bulan September. Bulan September itu pada kalender akademik terdapat 5 minggu, yaitu bulan September terdapat 5 minggu pembelajaran. Nah, 5 minggu. Terus banyak minggu efektif ada 4, dan banyak minggu tidak efektif ada 1. Karena pada banyak minggu yang tidak efektif ini diselenggarakannya ujian mid semester, yaitu hanya dipakai hari 1 minggu untuk ujian mid semester. Nah, kita lanjut ke bulan Oktober. Itu Oktober terdapat 4 minggu dalam bulan Oktober. Nah, banyak minggu efektifnya itu sebanyak 4, dan banyak minggu tidak efektifnya tidak ada. Nah, kita masuk ke bulan November, yaitu banyak minggunya ada 4 minggu, dan banyak minggu efektifnya ada 4 minggu, dan banyak minggu tidak efektif adalah tidak ada. Nah, kita masuk ke Desember. Kita lihat kalender akademik dulu. Kalender akademik. Nah, pada bulan Desember yaitu terdapat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan 5 minggu. Nah, terdapat 5 minggu pada bulan Desember. Nah, terdapat 5 minggu pada bulan Desember, dan banyak minggu efektifnya sebanyak 2 minggu. Dan banyak minggu tidak efektifnya 3 minggu, yaitu kenapa banyak minggu yang tidak efektifnya? Karena pada bulan Desember ini yaitu libur semester. Nah, maka jumlah keseluruhan yaitu banyak minggunya ada 26, dan banyak minggu efektifnya ada 21, dan banyak minggu tidak efektifnya ada 5. Nah, khususnya untuk mata pelajaran matematika ada 5 jadwal pelajaran. Nah, untuk menghitung jumlah jam efektifnya itu kita bisa dapat menjumlahkannya, yaitu sama dengan jumlah minggu efektif dikali dengan jadwal pelajaran per minggu. Nah, jumlah pelajaran minggu efektif ada itu sebanyak 21, maka dikali dengan 5 sebanyak 105 jadwal pelajaran dalam 1 semester. Nah, itulah cara menentukan alokasi waktu pada silabus atau jumlah minggu efektif, tidak efektif sudah ada pada semester 1. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua itu menghitung jumlah minggu efektif dan tidak efektif di semester genapnya. Itu sama dengan tadi kita berpatokan pada kalender akademik. Yaitu pada kalender akademiknya pada bulan Januari terdapat 4 minggu. Dan banyak minggu efektifnya tidak ada, maka banyak minggu tidak efektifnya 0. Dan pada bulan Februari itu terdapat 4 minggu juga,
banyak minggu efektifnya ada 3 dan banyak minggu tidak efektif ada 1. Nah, kita masuk pada bulan Maret, itu sebanyak 5 minggu pada bulan Maret, dan pelajaran dan banyak minggu yang efektif ada sebanyak 3 minggu, dan yang tidak efektif ada 2 minggu. Dan pada bulan April itu terdapat 4 minggu pada bulan April, dan banyak minggu efektifnya sebanyak 3 dan banyak minggu tidak efektifnya ada 1. Dan next kita lanjut kepada bulan Juni, yaitu sebanyak 5 minggu pada bulan Juni, dan banyak minggu efektifnya 3 minggu dan banyak minggu tidak efektifnya ada 2 minggu. Maka jumlah keseluruhan banyak minggu pada semester 2 yaitu 26, dan banyak minggu efektifnya 19, dan banyak minggu tidak efektif ada 7. Nah, maka untuk khusus mata pelajaran matematika yaitu sama dengan 5 jadwal pelajaran. Maka jumlah jam efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali dengan jadwal pelajaran per minggu. Maka 19 dikali dengan 5 sama dengan 95 jadwal pelajaran dalam semester genap. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh dalam silabus. Nah, yaitu dalam silabus itu terdapat kompetensi dasar dan materi pembelajaran, indikator, nilai karakter dan kegiatan pembelajaran, dan alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, seperti biasa kita masukkan kompetensi dasar yang nantinya yang kita buat, dan materi pembelajarannya. Di sini saya memasukkan materi pembelajaran yaitu pola bilangan, konfigurasi objek. Nah, dan ini indikatornya mengidentifikasi pengertian pola bilangan, yang kedua mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek. Dan begitu selanjutnya ada nilai karakter dan kegiatan pembelajaran. Nah, kita lanjut ke program tahunan. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat saja mengenai program tahunan, yaitu seperti contoh, nah ini adalah program tahunan, yaitu di mana program tahunan ini terdapat kompetensi inti, di mana kompetensi ini adalah sebagai patokan dalam pelajaran seperti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Nah, ini contoh dalam pembuatan program tahunan, di mana itu terdapat materi pokok, kompetensi dasar, dan alokasi waktu, dan juga ada keterangannya. Di mana kompetensi dasarnya itu pada pola bilangan terdapat 2. Yang pertama 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan yang keempat itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, dan juga begitu bidang kartesius. Nah, kita masuk pada program semester. Nah, di mana program semester adalah promes atau sering disebut dengan promes. Di mana promes adalah bentuk penjabaran dari prota. Nah, sebelum kita buat promes ini kita harus buat pada sebelumnya itu prota. Nah, yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya promes ini, kita lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang akan kita ampuh. Nah, di sini ada contoh promes atau contoh lembaran promes yang telah saya buat. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat saja, yaitu di sini saya memasukkan di slide ini saya memasukkan 2 materi dalam promes ini.
yaitu ada pola bilangan dan koordinat kartesius. Nah, begitu. Nah, pada alokasi waktunya ada 20 JP. Nah, dalam bulan Juli itu ada 5 dalam 1 minggu, 5 jadwal pelajaran dalam 1 minggu, dan begitu seterusnya pada sampai dengan bulan Desember. Nah, selanjutnya yaitu rencana perangkat pembelajaran. Nah, menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tentang muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, sini saya contoh dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini ada juga contohnya, yaitu terdapat kompetensi inti seperti prota yang telah kita jelaskan tadi, dan terdapat juga kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai. Nah, inilah contoh lembaran rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita masuk ke instrumen. Nah, instrumen merupakan alat bantu yang dipilih atau digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mempermudah dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini ada contoh instrumennya. Di mana dalam lembaran instrumen ini terdapat tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan online learning, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan dan membedakan relasi dan fungsi, macam-macam fungsi dan ciri-ciri dengan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab dan santun. Nah, di sini juga ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat ada 12 kegiatan pembelajaran yang telah disusun agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, inilah contoh lembaran penilaian pada instrumen. Di sini saya mengambil satu lembar penilaian keterampilan yang terdapat dalam instrumen. Nah, ini adalah lembar penilaian keterampilan, yaitu seperti di mana ini diisi oleh siswa, dan nantinya ini merupakan lembar penilaian keterampilan seperti ini diisi oleh guru lembar penilaian keterampilan. Nah, seperti ada ini keterangannya, KT atau kurang terampil, dan T terampil, dan ST sangat terampil. Nah, di sini kita isi nama mahasiswa, misalkan kita isi dengan nama mahasiswa. Selanjutnya itu bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan segala bahan atau informasi atau alat yang disusun secara sistematis yang menampilkan sebuah lembar bahan ajar, di mana terdapat kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penilaian implementasi pembelajaran. Nah, di sini bahan ajar saya yaitu menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di mana lembar kerja peserta didik ini juga terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pembelajaran. Nah, ini adalah di mana
ada kompetensi dasarnya juga, indikator penyampaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran ini berguna untuk patokan yang akan kita capai nantinya, dan juga ada petunjuk pembelajaran. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata motivasi, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.